Hai, assalamualaikum guys. Gue masih dengan Fardan, masih di Taman Mini Indonesia Indah di Jagat Satwa Nusantara. Kabar baik dan demi kabar baik terus-terusan datang mengenai pencapaian dari Jagat Satwa Nusantara. Kita masih di area penangkaran. Dan di sini lihat tuh, dilarang mendekat. Satwa sedang berbiak. Kita mengutus salah satu kameramen kita untuk di dalam untuk melihat secara dekat. Lihat, si Iqbal lagi melihat mengabadikan momen sebuah sarang. Ini salah satu burung kebanggaan Indonesia dari Indonesia Timur. Betul. Cendrawasih. Jenis King Paradise. Jadi cendrawasih itu kecil, warnanya itu merah dan putih, ekornya itu panjang, ada lingkaran, itu yang jantannya. Nah kalau di episode sebelumnya itu tentang elang yang betina lebih besar, jantannya lebih kecil. Kalau di burung ini pada umumnya jantan itu lebih cantik. Lebih ya cantik. Kan? Ya berarti yang tadi juga lebih langsing sih kalau elang ya. Betul. Kalau ini lebih cantik, jadi kalau betinanya tuh kayak burung apa ya, kayak coklat. Itu kayak burung apa yang bikin sarang manyar. Kayak manyar. Kayak burung manyar. Manyar Betul. tapi lebih gede. Lebih gede, setuju. Nah, kalau yang jantannya tuh cantik banget. Dan ini kenapa disimpan di sini tidak di aviari? Oke, jadi memang kita ada beberapa jenis burung yang menurut kita satu langka, susah didapat, dan kita harus melakukan pembiakan terkontrol. Jadi kalau di luar sana namanya penangkaran, kayak punya penangkaran ya, penangkaran resmi. Nah kalau di zoo namanya pembiakan terkontrol. Kenapa terkontrol? Karena memang satu, nggak harus dalam keadaan di display alias dikasih lihat pengunjung, karena kadang-kadang juga pasti tahu ada beberapa jenis hewan terutama burung yang kalau ada orang banyak dia nggak mau breeding. Nah untuk jenis-jenis cendrawasih kayak gini kita lihat ternyata harus ada juga yang ditaruh di tempat area penangkaran kita. Nah di sini cuman dikelola sama 3 orang dan benar-benar sehari itu cuma mungkin 1 sampai 2 orang yang masuk sini untuk meningkatkan success rate atau tingkat keberhasilan. Nah contohnya ini nih si King of Bird of Paradise atau Cicinnurus regius atau cendrawasih raja kita nyebutnya ya. Alhamdulillah di Jagat sudah kedua kali. Kedua kali pun itu melalui beberapa kegagalan. Pernah sekali telurnya dibuang, langsung pecah ke bawah. Pernah sekali tidak dierami gitu. Ternyata setelah melalui beberapa riset, diskusi, nanya dengan pakar, ada beberapa tips and trick yang kita lakukan dan akhirnya berhasil. Jadi kita udah punya 2 anak kan, jantan betina, dan ini adalah telur ketiga, berarti yang pertama gagal dulu. Tapi pernah berhasil? Pernah berhasil, kita udah ada anakannya jantan dan betina, udah besar. Oke. Nah ini berarti dia bertelur yang ketiga kalinya? Belum ketiga kalinya. Ini ram alami, tidak di inkubator? Nah kalau yang kemarin pertama di inkubator dan dua-duanya berhasil. Yang sekarang kita lagi mencoba untuk ram alami kayak AA di aviary, melakukan ini, mencoba itu, mencoba ini. Karena sebenarnya menurut kami lebih baik dia kalau bisa dibesarkan oleh induknya, kecuali resikonya besar. Iya. Lu boleh ngintip nih sih? Boleh. Masuk ngintip. Biar nggak penasaran. Nah ini guys. Bukan ceritanya guys. Guys, masa bertelurnya sembarang gitu? Jadi di bawah ada itu tuh. Di bawah tuh ada. Di bawah tuh ada sarang. Sarang itu ngelingkar gitu. Telurnya tuh baru satu. Warnanya tuh putih. Tapi kayaknya ada bercak-bercak dikit. Udah, telurnya tuh kecil segede jempol gini. Tadi sempat dierami sih, ya. Nah, di sini sih jantan betina doang atau ada jantannya? Ada jantannya juga. Bisa. Oh, jantannya dipisah. Jadi di dalam sini betina doang. Ini takut terbang nih dia. Wah, seneng banget guys. Makasih ya Pak. Makasih Pak.
Dan Yes. itu kok sarangnya sembarang gitu sih? Iya. Di pot, di tanaman gitu ya? Iya, tapi memang kejadian sudah ke beberapa kali ini selalu di pot di bawah. Ternyata untuk jenis ini kan dia jatuh cendrawasih kecil, karena kan ada cendrawasih kuning besar, kuning kecil. Dia kan cendrawasih yang jenis kecil ini, setelah kita nanya-nanya sama para pakar, dia memang sukanya di bawah. Dia bukan di atas ternyata. Makanya sudah kejadian 3 kali selalu di tempat yang sama, di pot di bawah selalu. Itu ternyata salah satu tips dan triknya. Mungkin kita nanti bisa jadi bahan ini. Karena masing-masing itu tuh beda-beda ya. Kalau ini udah berkali-kali memang berarti di alamnya juga di bawah. Katanya di bawah memang. Nah itu kan biasanya kalau cendrawasih itu melakukan tarian-tarian gitu. Yes, ada tarian-tariannya. Terekam. Terekam. Nanti lihat ya, hanya di The Hakims. Coba ini eksklusif nih, lihat nih. Guys, Ya. inilah keindahan alam Indonesia terutama luar biasa, dan ini tuh bersyukur kalau ada penangkaran yang mengabadikan setiap momen itu menjadi sebuah dokumentasi penting banget. Ya, doakan ya, ini berarti kita tunggu perkembangan berikutnya ketika ini menetas secara alami. Yes. Kalau yang inkubator anakannya di mana? Oke, nanti kita lihat langsung ya. Udah ada? Ada. Udah dewasa? Udah dewasa. Udah setahun lalu. Kita lihat langsung. My God, Oke, let's go. Kisah cinta dari Janoko dan Meli masih menjadi misteri. Tapi kalau mau kaos ini, ya beli. Oke tuh, keren kan? Oh. Oh. Bikin pernikahan mereka menjadi nyata. Beli kaosnya. Ini dia. Ada guys. Ini Anakan dari hasil dalam deh. Anakan dari sini. Anakan dari dalam. Enggak, kayaknya. dari sini kalau dari Enakan sana. ya? Oh, oke. Kalau dari sana back. Malah backlight deh. Oke. Tuh. Guys, Tuh, kita dapat intip satu betina. Di sini adalah ada sepasang jantan dan betina. Ini hasil penangkaran dan anakan di Jaga Satwa Nusantara tahun lalu. Aduh, kok gue ikut bahagia banget ya. Karena itu guys, ini tuh beneran di alamnya tuh udah sangat jarang sekali. Semua jenis cendrawasih itu ya. Siap. Dilindungi dan sudah langka. Oke, di alamnya bersyukur ketika sudah bisa berkembang biak, ketika sudah terjaga. Tapi di teman-teman yang menangkarkan juga harus kita support, karena setidaknya selamatkan aja dulu. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah menangkarkan berhasil, treatmentnya bagaimana, sudah banyak, kita kembalikan lagi ke alam semuanya. Oke guys, ini videonya masih singkat karena kita masih menunggu kabar baik dari telurnya itu bisa sampai menetas atau enggak. Yes.
Tadi ini yang sepasang jantan betina anakan tahun lalu, ini hasil inkubator. Memang kalau inkubator tuh kemungkinan berhasilnya tuh tinggi asal emang fertil. Betul. Nah kalau secara alamiah itu faktornya banyak banget ya. Banget. Suhu luar ini kan nggak bisa dikendalikan. Betul. Terus karakter betina yang mengeraminya juga itu juga benar-benar harus dalam kondisi prima dan Prima, sebagainya. betul. Tapi jantan berarti tidak ikut mendampingi. Tidak, ternyata hasil riset kita di sini ketika jantannya ada dia malah merusak, si betinanya mungkin stres, dia malah membuang atau tidak mengerami. Akhirnya kita bikin pintu sliding door di antara dua kandangnya kita bikinin. Ketika kemarin nelor, kita langsung buru-buru buka, si jantannya pindah, kita tutup, ternyata berhasil. Oh. Tapi cuma satu telur ya? Yang Cincinnatus regius ini 1 telur, yang sebelumnya 2 telur. Oke. Yes. Berarti kita tunggu saja guys ya, mudah-mudahan tahun ini ada kabar gembira lagi dari Jaga Satwa Nusantara. King Paradise atau istilah ilmiahnya adalah Cincinnatus regius. nah itu gue paling susah ngomong kayak gitu. Mudah-mudahan bisa berkembang biak untuk kesekian kalinya. Bye. Waalaikumsalam.